Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fiddin, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu subuh hari ini, pagi hari ini di pertengahan bulan Sya'ban. Hari ini tanggal 13 atau 14 Sya'ban? Siapa yang tahu? 13 atau 14? Boleh dua-duanya. Ya. Abang-abang, adik-adik yang di dekat pintu maju aja, ini masih kosong. Maju aja, Bang. Enggak apa-apa kok. Adik-adik boleh maju. Jangan di dekat pintu, orang keluar masuk. Taib, alhamdulillah kita ketemu di pertengahan bulan Sya'ban. Tadi disampaikan waktunya cuma 45 menit. Berarti sampai jam berapa? Syuruk jam berapa? 5.59. Kalau waktu terbit itu jam 5 berapa? 4.35, maka sholat syuruknya baru boleh dikerjakan 13 menit sesudahnya. Karena haram sholat ketika matahari terbit. Ya, kalau Syekh Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengambil pendapat 13 menit sesudah waktu terbit baru boleh sholat 2 rakaat. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, kita bikin aja lah 15 menit biar enggak pusing jamaah. Maka 15 menit sesudah waktu syuruk masuk baru boleh sholat 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha, man shalla al-ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, maka untuknya seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, itu yang pertama. Kita hari ini mau menyambut Ramadan, sebentar lagi, kurang lebih 2 pekan lagi. Dan apa persiapan kita menghadapi Ramadan? Tadi sudah kita dengar ada suara Pak Ustadz diputar. Ramadan itu bulan Al-Quran sebelum jadi bulan puasa. Apa maksud Ramadan itu bulan Al-Quran sebelum jadi bulan puasa? Karena Rasulullah 13 tahun di kota Mekah itu belum ada syariat puasa Ramadan. Sebulan Nabi di bulan Ramadan, selama Nabi di kota Mekah belum ada syariat puasa Ramadan. Kapan syariat puasa Ramadan? Tahun kedua hijrah. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, tahun kedua di bulan Sya'ban baru ada ayat yang perintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah selama di Mekah 13 tahun, Ramadan beliau bersama Al-Quran walaupun belum ada syariat puasa. Kalau kita di Indonesia, Ramadan itu bulan Al-Quran atau bulan puasa? Bapak-bapak,
Ramadan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu itu bulan puasa atau bulan Quran? Hah? Bulan puasa atau bulan Quran? Ramadan itu bulan puasa atau bulan Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa Allah memperkenalkan Ramadan ke kita? Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah tak katakan Ramadan di dalamnya disyariatkan puasa. Enggak, bukan itu yang Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu di dalamnya pertama kali Allah turunkan Quran. Jadi Allah pilih Ramadan pertama kali diturunkan Quran. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti pertama kali Quran diturunkan kapan? Pada Lailatul Qadar. Allah pilih. Makanya seharusnya bagaimana saya di bulan Ramadan serius untuk duduk bareng bersama Al-Quran. Bagaimana prakteknya? Prakteknya dalam hadis Ibnu Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dermawan. Nabi itu ajwadun nas. Manusia paling dermawan itu Rasulullah. Semakin hebat kedermawanannya, semakin bertambah kedermawanan Rasulullah itu di bulan Ramadan. Di luar Ramadan Nabi sudah dermawan, tapi untuk bulan Ramadan Nabi semakin dermawan. Makanya kita lihat itu laporan keuangan Masjid Al-Muhajirin Kertosari Indah. Coba lihat. Idul Fitri, Idul Adha 4,34 juta. Ramadan 9,0 berapa? 62. Berarti lebih banyak mana? Ramadan. Jumat berkah 2 juta. Ternyata rekor tertinggi bulan Ramadan infak di Masjid Al-Muhajirin. Rasulullah dermawan, tapi semakin dermawan kapan? Di bulan apa? Makanya bapak-bapak jelang Ramadan latihan infak. Jelang Ramadan latihan berbagi. Jelang Ramadan latihan keluarkan duit supaya nanti di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apalagi kedermawanannya tadi yang di bulan Ramadan itu saat Jibril alaihi salam datang. Jadi Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan kedatangan tamu. Siapa nama tamunya? Jibril. Bukan Israfil. Kalau Israfil yang di depan, kalau Jibril yang datang menghadap Nabi. Kemudian apa? Fayudarisuhul Quran. Maka Jibril mengajarkan Al-Quran. Maka bapak-bapak selama Ramadan kita menghatamkan Quran atau belajar Quran? Selama Ramadan 36 kali bapak-bapak berpuasa Ramadan, ibu-ibu berpuasa Ramadan. Itu programnya hatam Quran atau belajar Quran? Assalamualaikum. Hatam Quran atau belajar Quran? Kalau hatam Quran itu ngikutin Rasulullah atau mau-maunya saya? Assalamualaikum. Yang program hanya hatamin Quran pas Ramadan itu ngikutin Rasulullah atau mau-maunya saya? Kok diam? Hadisnya fayudarisuhul Quran, Jibril mengajarkan Quran. Mana buktinya? Ayo kita buka surat Toha. Surat apa? Ayat 114. Ini enggak bawa Quran. Sudah hafiz semua ini ya? Masya Allah. Buka Quran surat Toha ayat 114. Kalau bapak ke pasar bawa duit biar bisa belanja. Kalau mau ngaji bawa apa?
bawa Quran harusnya. Ambilkan Quran karena kita mau mengaji. Anak muda ambilkan Quran terjemahan, kasihkan ke bapak-bapak. Karena bapak-bapak udah PW. Duduknya udah posisi enak, makanya susah berdiri. Nggak ada Quran terjemahan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ambil. Buka surat apa? Toha ayat berapa? 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'an ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Ketemu ayatnya? Ini kalau belum Ramadan saja sudah malas membaca ambil Quran, nanti Ramadan kira-kira jadi otomatis rajin atau semakin malas? Baik, siapa yang mau bacakan terjemahan ayat 114 surat Toha, surat ke-20, halaman sebelah kiri paling atas. Halaman berapa Pak Ustadz yang pakai Quran? 320. Yang pakai HP nggak ada halamannya, karena dia scroll. Ya, yang punya HP download. Bapak pertama ambil Quran, barakallahu fiik. Yang lain masih belum kuat berdiri. Ayat 114 halaman 320 sebelah kiri paling atas. Ayat 114. Siapa mau bacakan terjemahannya? Silahkan. Ada mikrofon? Boleh dikasih. Ini mau ngaji atau? Nah, silahkan. Ya, artinya. Maka Allah tinggi. Hah? Betul. Maka maha tinggi Allah. Ya. Raja yang sebenarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran. Coba sebentar. Maka janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca apa? Al-Quran. Yang ngajari Nabi Muhammad jangan tergesa-gesa membaca Quran siapa? Siapa yang ngajari Nabi Muhammad jangan tergesa-gesa membaca Quran? Siapa? Kok Jibril yang ngajarin? Allah. Oke, kalau ada bapak ibu di bulan Ramadan pengen cepat hatam, berarti ngikut wahyu atau hawa nafsu? Hawa nafsu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya salam. Pak, siapa yang anaknya setiap ketemu bapaknya ditanya, udah hatam kamu? Udah hatam? Apaan sih hatam-hatam dulu Pak? Papa udah hatam? Nanya lagi ke papanya. Allah ajarin Rasulullah. Kita bisa baca ceritanya, bisa baca metodenya, bisa baca kurikulumnya, bisa ketahuan silabusnya bagaimana Allah allamal Quran. Ar-Rahman allamal Quran. Yang Maha Pengasih mengajarkan apa? Al-Quran. Cara Allah ngajarin Nabi, tuh wahyunya diturunkan. Apa artinya? Janganlah engkau tergesa-gesa apa? Tergesa-gesa apa? Membaca apa? Al-Quran. Jadi kalau ada bapak ibu yang baca Quran pengen cepat hatam, itu ikut wahyu atau hawa nafsu? Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi selama ini bapak-bapak itu ngikutin hawa nafsu, bukan ngikut wahyu. Wah parah ya. Tergesa-gesanya, kan pengennya cepat hatam. Ustaz, memang nggak boleh Ustaz. Imam Syafi'i kok bisa berkali-kali hatam? Itu Imam Syafi'i bro. Bapak-bapak baca juz 30 aja belum paham. Imam Syafi'i baca hatam faham. Belum 10 tahun hafal Quran dia. Orang Arab pula. Bapak-bapak orang apa? Orang apa Pak? Orang Islam, orang Jawa. Pak, Allah ngajarin Nabi
Gimana yang diajarinnya? Ketahuan lewat ayat ini. Apa tadi Pak? Ulang lagi Pak. Janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran. Lanjut. Sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Gimana prakteknya? Jibril datang malam Ramadan. Jibril bacakan Quran, Rasulullah harus menirukan bacaannya. Tapi caranya, biarkan dulu sang guru Jibril dalam hal ini membacakan ayat itu sampai selesai, Rasulullah baru boleh menirukan bacaannya. Jangan tergesa-gesa wahai Nabi menirukan bacaan Jibril sebelum selesai Jibril membacakannya kepadamu. Begitu caranya. Jelas ayatnya surah Toha surat ke-20 ayat berapa? Ayat berapa? 114. Nanti ambil tafsir, buka tafsir, silakan Bapak lihat sendiri. Ustaz, tafsirnya di mana? Saya tak punya kitab tafsir. Bapak buka tafsirweb.com. Surat 20 ayat 114. Klik angkanya warna biru, cekrek, nanti Bapak bisa baca tafsir. Semuanya ada di situ. Lebih dari 13 tafsir semua sudah diterjemahkan ke berbahasa Indonesia. Bapak mau tafsir apa? Tinggal baca. Di mana tadi Pak Ustadz? Tafsirweb.com. Hari ini segalanya bisa diakses. Oke ya. Bapak-bapak biasanya pas Ramadan ngajinya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum. Pak, kalau Bapak baca sendiri ada yang salah enggak? Kalau bacanya sendiri ada yang salah enggak? Enggak ada. Hatam Pak. Hatam. Jibril sama Nabi Muhammad enggak gitu gayanya. Apa tadi? Janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai Jibril membacakannya, mewahyukannya kepadamu. Jadi Rasulullah dengerin dulu Jibril baca. Jibril yang ngajarin, Rasulullah sebagai murid malam itu. Selesai Jibril membaca, baru Rasulullah boleh membacanya kembali. Andai saja Bapak dan Ibu setiap malam Ramadan bersama guru tahsin, akankah hatam Quran tahun ini? Assalamualaikum. Jika Ramadan 1447 Bapak-bapak setiap malam Ramadan tadarus Quran bersama guru tahsin, akankah Ramadan ini hatam 30 juz? Nampaknya agak susah Pak Ustaz. Kenapa? Karena banyak yang dilurusin sama Pak Ustaz. Dan itulah yang terjadi selama 80 tahun Dirgahayu RI. Kita mengejar hatam. Ustadz, kenapa Ustadz itu bilang hatam? Ya jangan tanya saya lah, tanya Ustadz itu. Tapi Ustadz itu bilangnya begini. Ini kita baca hadis apa ayat Quran barusan? Hadis atau wahyu? Ini langsung di Quran Pak. Mungkin kita selama ini tidak melihat Qurannya. Mungkin kita hanya hatam dan baca, tapi tak tahu apa isinya. Sekarang salah siapa? Salah Pak Imam Subuh tadi atau salah Pak Ustadz? Allah ngajarin Nabi, jangan engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum apa Bu? Pak, sebelum apa? Selesai diwahyukan kepadamu. Sebelum selesai malaikat Jibril membacakan ayat itu kepadamu. Begitu caranya. Jadi kalau begitu Rasulullah setiap malam Ramadan ngapain? Tadarus. Tadarus itu dua arah, bukan sendirian. Jadi selama ini saya salah dong Pak Ustadz. Ya mana saya tahu. Ya Bapak yang jalanin agama pakai apa coba? Wahyu atau hawa nafsu?
Mulai bingung, mau jawab hawa nafsu nggak enak, mau jawab wahyu nggak tahu ayatnya. Gimana Pak? Ayat ini baru turun? Ayat ini baru turun pagi ini di Ponorogo? Atau sejak dulu udah ada? Makanya Allah lanjutkan ayatnya, wa qur rabbi zidni ilma. Silahkan Bapak terjemahannya. Allah ajarkan Nabi, gini caranya wahai Rasul, sambil engkau jangan tergesa-gesa membaca Quran, di saat yang sama jangan kau lupa berdoa. Apa doanya? Rabbi zidni ilma. Allah yang ngajarin langsung. Jadi doa Rabbi zidni ilma itu ada di Quran Pak. Langsung Pak, yang ngajarin Allah. Bapak-bapak, umurnya udah berapa sekarang? 55, 60. Kalau Bapak usia baliknya 15 tahun, berarti Bapak sudah berapa? 45 kali puasa Ramadan. 45 kali puasa Ramadan. Jika satu kali Ramadan Bapak faham satu juz saja, setiap Ramadan faham, bukan hatam, faham satu juz saja, hari ini Bapak sudah faham 45 juz. Ya kan? Karena udah berapa kali puasa Ramadan? 45 kali. Tapi mengapa sudah 45 kali kita berpuasa di bulan Ramadan, ibu-ibu, tapi juz 30 saja kita belum tahu, belum faham. Kenapa? Contoh ya. Siapa yang tahu terjemahan ayat Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa? Siapa yang tahu artinya? Boleh pulang. Siapa yang tahu wan nazi'ati gharqa? Apa artinya? Udah nggak tahu, nggak mau nyontek. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu nyontek atau hafal? Nyontek. Nyontek Pak. Kalau nyontek gampang, kenapa enggak nyontek? Emang boleh, yang larang siapa? Makanya ada Quran enggak diambil, disuruh ambil kok enggak berdiri. Terus tiba-tiba, ya Allah, ampunkan dosaku. Kok tiba-tiba ampunin dosaku? Oke, tadi demi malaikat yang mencabut nyawa dengan apa? Kasar, keras. Ada yang mau Pak dicabut nyawanya dengan kasar, keras? Oke, ayat keduanya, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada yang sudah siap? Loh, belum. Yang pertama dicabut nyawa dengan kasar, nggak mau. Yang kedua dicabut nyawanya dengan lemah lembut, belum siap. Lah terus mau ngapain? Mau ngapain? Itulah masalah yang terjadi di negeri kita. Allah berikan petunjuk Al-Quran tapi dicuekin, diabaikan. Pantaslah dahulu Rasulullah pernah curhat ke Allah di surat ke-25. Buka surat 25. Buka surat ayat 30 nomor 25. Surat keberapa? 25. Ayat keberapa? 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Coba lihat, silahkan yang mau baca terjemahan ayat 30 suratul Furqan. Ayo silahkan. Dan Rasulullah berkata, Rasul berkata, apa kata Rasul? Ya Tuhanku, ya Rabbi. Rasul ngomong apa? Allah abadikan di dalam ayatnya. Di surat 25 ayat 30. Dengarkan baik-baik. Apa yang disampaikan Rasul kepada Tuhannya ketika itu? Ya Rabb. Lanjut Pak.
Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Rasulullah adukan pada Tuhannya, kaumku mengabaikan Al-Quran, ya Allah. Maka bapak-bapak, kenapa 83 tahun Dirgahayu RI ini kok kita begini-begini aja? Wapresnya begitu, rakyatnya begini. Kenapa coba? Kita nggak mau pakai Quran, abaikan Quran. Allah cerita, Rasul udah curhat. Lah kok kita santai-santai aja? Ayo berdiri ambil Quran, malas banget. Ramadan disingkirin semua syaitan, dibelenggu syaitan-syaitan. Kok masih juga malas di bulan Ramadan? Masalahnya apa sih sebenarnya? Buminya Allah, ya kan? Yang ngasih fasilitas Allah, segala macam Allah siapin. Kurang apa lagi coba? Kurangnya kita nggak mau pakai petunjuk dari Allah, kita nggak mau pakai wahyu Allah. Maunya pakai apa? Hawa nafsu. Nek seneng Bismillah, nggak suka ntar aja. Hei, kita tuh hamba Allah kok. Allah ciptakan kita, Allah yang siapkan semua fasilitas, Allah yang ciptakan bapak ibu kita. Contoh, pertanyaan, Allah ciptakan malaikat terbuat dari apa? Malaikat cahaya. Allah ciptakan jin terbuat dari apa? Dari apa? Api. Allah ciptakan bapak-bapak dan ibu-ibu dari apa? Astaghfirullahaladzim. Dari tanah. Terus peran orang tua tuh di mana kalau semuanya dari tanah? Assalamualaikum. Bapak dan ibu Allah ciptakan dari apa? Mikir dia dari apa ya? Dari tanah. Coba ngomong ke bundanya, ngomong ke ibu, bu, saya itu diciptakan oleh Allah dari tanah, bu. Terus kata ibunya, loh kamu tuh 9 bulan di perut ibu, ya itu dari tanah. Coba ngomong begitu. Itulah problem yang hari ini sedang terjadi. Kita ngaji tapi kita nggak pernah paham apa petunjuk Allah. Bapak-bapak, Allah ciptakan bapak dari apa? Kok diam semua? Udah 60 tahun kok diam? Allah ciptakan ibu dari apa, bu? Nufta. La ilaha illallah. Dari apa dia diciptakan aja bingung. Lupa. Ya Allah. Ya salam. Lihat ya, kualitas kita tuh hari ini tahun 2026 begini. Tahun depan ChatGPT bakal ngalahin kita. Ayo, apa yang nggak bisa dijawab oleh ChatGPT, AI, Meta, apalagi Gemini, apa? Semuanya bisa. Masukin anak sekolah mahal-mahal, nggak tahu dari apa diciptakan. Makanya Pak, ayat pertama Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca sama Allah. Ayat keduanya apa? Khalaqal insana min alaq. Coba lihat terjemahannya. Ayo bismillah. Rasul sudah curhat sama Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Itu satu-satunya curhatnya Nabi. Kenapa? Kita mengabaikan Al-Quran. Dicuekin aja Quran itu. Mungkin dihatamkan, betul, dibaca, iya, tapi sendirian, benar salah, benar semua, nggak ada salah-salahnya kalau bacanya sendiri. Rasulullah aja setiap Ramadan bersama malaikat Jibril tadarus Quran. Lah kenapa kita setiap Ramadan ngajinya yang penting hatam? Coba apa arti ayat kedua surat Iqra Al-Alaq? Khalaqal insana min alaq. Apa artinya? Apa Pak? Apa arti total ayat semuanya? Khalaqa. Apa arti khalaqa? Apa arti khalaqa? Dia menciptakan al-insan, manusia, min alaq. Dari apa?
Lah kenapa jawabnya dari tanah tadi? Inti saya